Oke, halo semuanya, selamat sore. Mmm, waktunya ini kayaknya nunjukin waktu-waktu ngantuk ya, tapi semoga webinar ini bisa sampai di kalian ya. Nah, hari ini aku mau bawain soal how to choose online marketing channels nih untuk bisnis kalian. Tapi sebelumnya, aku mau perkenalan dulu, kali ya. Nggak kenal maka nggak sayang, jadi perkenalkan aku Anet, sekarang lagi internship di PT Rezeki Mekanik Indonesia as Digital Marketer. Nah, di sini kan hari ini aku mau bahas how to choose online marketing channels nih. Tapi sebelumnya aku mau bahas dulu marketing communication itu apa sih sebenarnya tujuannya gitu ya. Oke, jadi marketing communication sebenarnya tujuannya adalah untuk menyampaikan pesan nih ke audiens kita. Sebenarnya ujung-ujungnya meningkatkan penjualan sih tujuannya ya, tapi nggak semua produk. Kalau produknya mahal kayak mobil, mungkin butuh proses yang lebih panjang kali ya. Kecuali kalau produknya kayak permen gitu, itu kan murah gitu ya. Kalau perusahaan mau beli nih misalnya 1.000 komputer untuk kantor, itu kan butuh proses yang lebih panjang. Ada macam-macam tuh. Tapi intinya adalah bagaimana kita bisa mendapatkan perhatian orang, bisa meningkatkan ketertarikan orang, membantu mereka membuat keputusan gitu ya, dan akhirnya mengambil aksi buat beli. Contohnya nih, kita browsing. Terus lihat nih iklan e-commerce ada sepatu keren banget. Kita klik iklannya, kita buka websitenya, kita lihat produknya, kita ambil keputusan akhirnya buat beli dan klik beli. Nah, tapi dalam prosesnya ada kemungkinan kita bisa batal beli nih, berubah pikiran gitu ya, atau apapun lah alasannya. Nah, tugas orang marketing itu adalah komunikasi persuasif untuk mengantarkan orang yang nggak tahu menjadi tahu, yang tahu menjadi tertarik, dan dari yang tertarik jadi memutuskan untuk membeli. Ujung-ujungnya sih ya untuk mengakuisisi dan retaining customer, lalu ya meningkatkan profit gitu ya. Dan pada intinya karena kita semua manusia, intinya adalah hubungan dan komunikasi antar manusia. Ketika kita bisa kasih value nih kepada orang lain, ya spontannya misalnya lo kasih gue duit, gue kasih lo produknya deh gitu. Bisa jadi kita bantu mereka buat mutusin layanan terbaik untuk mereka gitu. Apapun itu, intinya ya membangun hubungan dan komunikasi dengan customer gitu ya. Teman-teman, oke. Masuk nih ke how to choose the right online marketing channels for your business. Gimana nih strategi kita? Gimana kita bisa tahu kalau channel ini cocok nih buat bisnis kita? Atau gimana kita harus invest nggak nih di channel ini ya? Gimana sih gitu ya? Gimana caranya? Nah, teman-teman, step paling pertama adalah, sebentar saya iniin slide-nya ya. Step paling pertama, kalian harus tahu dulu nih tujuan bisnis kamu apa? Tujuan bisnis kalian apa? Ada dua nih. Misalnya kalau kalian mau mengakuisisi customer baru, atau kalian juga bisa retaining customer yang udah ada gitu ya. Bedanya adalah mengakuisisi customer baru secara online sebenarnya definisinya beda-beda nih. Bisa jadi dia buka website, terus sign up ke newsletter kita, atau kita punya aplikasi, terus dia install aplikasi kita. Nah, sebenarnya garis besarnya adalah yang awalnya belum punya, sekarang udah punya nih. Kita bisa menjalin hubungan dengan customer kita, padahal sebelumnya enggak. Nah, channelnya ada banyak ya. Ada SEO, ada paid search, ada paid dan organic social media, dan lain-lain. Sedangkan yang kedua adalah retaining customer. Bisa jadi cross atau upselling products. Misalnya ada customer yang pernah beli sepatu Nike nih. Nah, nanti pas ada diskon Nike, kita bisa kasih lihat, kasih iklan di homepage-nya. Dan yang kedua, kalau misalnya nih, kalau kalian datengin teman lama kalian deh yang udah nggak pernah kontak, tapi tiba-tiba kalian kontak, terus kalian tawarin produk kalian, males nggak sih? Kalau saya jujur aja pasti males banget ya. Nah, artinya kita harus maintain awareness dan engagement kita. Nah, ini channelnya juga ada banyak, CRM, push notifications, on-site web gitu dan sebagainya ya. Oke, jadi masuk nih. How do you choose the right channels gitu ya, channel yang tepat? Gimana pilihnya? Ada 3 faktor yang harus kalian pertimbangkan. Yang pertama adalah scalability, yang kedua adalah targeting, dan yang ketiga adalah customer acquisition cost atau aku manggilnya mungkin CAC gitu ya, biar lebih simple gitu ya, CAC. Nah, aku bakal jelasin lebih detail satu persatu. Scalability, apa sih scalability itu? Scalability adalah seberapa besar sih channel marketing yang sedang kita gunakan
berapa orang nih yang kita bisa kita capai atau kita reach gitu ya. Bayangkan kalian punya uang nggak terbatas gitu di channel tersebut, total orang yang bisa melihat iklan kita atau bisa berinteraksi dengan kita itu seberapa banyak. Itu adalah scalability. So the largest channels adalah Google dan Facebook. Karena hampir semua iklan itu Google dan Facebook. Kenapa penting sekarang? Kenapa penting scalability? Ini guys, masuk ke channel baru ketika kalian menggunakan cara baru, kalian harus belajar dari nol lagi. Kalian harus tahu keunikan, celah-celahnya gitu ya. Dan kalian harus mengoptimasi. Nah, itu butuh proses. Kalau kalian udah jago di satu channel, kalian tinggal meningkatkan budget dan terus mengoptimasi kan. Jadi effortnya tuh gak setinggi di awal. Nah, kalau kita pindah-pindah channel, terus kita harus mulai lagi dan effortnya tinggi untuk memahami channel tersebut, dan untuk bisa mengoptimalkan kampanye-kampanye kita mulai dari kosong, mulai dari nol lagi, itu perlu waktu dan eksperimen ya guys. Perlu diingat juga kalau eksperimen itu bisa berubah-ubah sesuai dengan situasi, kondisi, karena apa yang lagi hot gitu ya, itu bergantung dengan itu eksperimen ya guys. Nah, tapi kalau kita harus pindah ke channel baru, itu kayak mulai lagi dari nol lagi belajarnya, effortnya tinggi, tapi ya sebenarnya banyak hal-hal nih yang kita udah pernah belajar di channel sebelumnya bisa kita transfer. Tetapi tetap effortnya lebih tinggi. Jadi scalability itu penting supaya effort jangka panjangnya lebih kecil. Itu tujuannya. Maka itu kalau misalnya kalian sekarang mau beriklan nih di internet, sebenarnya kan sekarang paling besar adalah Google dan Facebook, tapi bukan berarti ini selamanya akan seperti ini. Tapi untuk sementara kalian bisa coba mulai dari Google dan Facebook gitu ya, yang paling besar. Nah, selanjutnya adalah nih, targeting. Kedua adalah cara kalian menargetkan audiens kalian. Nah, ini ada dua lagi. Ada yang sifatnya behavior. Behavior itu apa yang mereka lakukan sebelumnya, lalu berdasarkan apa yang mereka lakukan, itu iklan kita akan muncul misalnya. Dan ada juga yang berdasarkan demografi. Jadi identitas, apa interest mereka. Mereka sukanya apa. Dan itu kita bisa menargetkan bukan berdasarkan apa yang mereka lakukan, tapi siapa mereka. Jadi kalau behavior itu kebiasaan atau apa yang mereka lakukan, kalau demografi itu siapa diri mereka gitu ya teman-teman. Nah, kalau behavior itu kayak pull marketing. Ada aksi baru muncul iklan atau konten kita gitu ya. Pro-nya adalah iklan kita pasti relevan sama kebutuhan mereka karena mereka cari baru iklan kita muncul gitu ya. Cons-nya ini reaktif karena kita nunggu dulu mereka aksi dulu nih baru deh. Nah, kalau demografi berdasarkan kayak lokasi, umur, ketertarikan. Ini biasanya ada di sosmed nih mostly. Nah, pros-nya adalah kalau demografi kita bisa lebih menargetkan lebih banyak orang dengan lebih cepat. Tapi cons-nya nggak selalu relevan. Kita cuma menerka-nerka nih, biasanya orang yang gini sukanya ini. Orang yang gitu sukanya itu. Jadi kita nggak selalu relevan gitu teman-teman. Lanjut, yang ketiga adalah CAC atau Customer Acquisition Cost. Ini biaya marketing untuk mendatangkan customer baru, untuk acquiring new customer. Tadi udah aku sempat bahas, acquiring new customer itu bisa macam-macam. Bisa sign up newsletter, bisa buat account baru untuk free trial, bisa bentuknya install aplikasi, atau misalnya membeli produk kalau misalnya produk kalian barang gitu ya. Oke, sekarang aku mau kasih beberapa core online marketing channels, contoh-contohnya gitu ya, untuk menerapkan faktor-faktor 3 itu, untuk tahu sebaiknya kita pilih channels ini nggak ya untuk bisnis kita. Nah, ini aku bakal bahas hari ini ada 5, ada CRM, SEO, social media organic, SEM, dan social media ads. Nah, yang pertama adalah CRM. CRM itu adalah Customer Relationship Management. Dia menggunakan alat komunikasi online seperti misalnya email, push notif, live chat untuk menjalin komunikasi dan hubungan dengan customer yang udah ada. Dengan customer untuk ya mempertahankan mereka atau meningkatkan penjualan, value lewat mereka gitu ya teman-teman. Jadi di CRM ini biasanya yang paling besar adalah email marketing. Ada 2 nih tipe campaign-nya. Yang pertama newsletter dan yang kedua adalah drip.
Nanti kita akan bahas lebih detail tentang ini. Tapi summary-nya apa nih? Summary-nya adalah scalability-nya mid. Tapi akan low di awal ketika jumlah customer-nya dikit, dan akan high ketika customer-nya udah jutaan orang. Targetingnya gimana? Targetingnya ada 2, behavior dan demographic. Kenapa behavior? Misalnya, mereka pernah beli Nike. Berarti kita bisa pakai CRM buat nawarin Nike yang lain, atau Nike yang lagi diskon gitu ya. Kita bisa email mereka gitu. Demographic. Misalnya kita udah tahu dia laki-laki tinggal di Jakarta. Kita bisa pakai untuk insight buat kampanye kita, buat campaign kita untuk lebih spesifik. Jadi lebih targeted gitu ya. Dan CAC-nya pada umumnya very low karena they are already acquired. Mereka udah di sistem kita gitu ya teman-teman. Nah tadi aku ada sempat bahas newsletter campaign dan drip campaign. Bedanya apa nih? Nah newsletter itu adalah biasanya dikirim ke subscriber kita nih. Bisa informatif, bisa juga soal sales. Kalau drip campaign adalah berdasarkan sesuatu yang terjadi. Misal kita beli barang, kita dapat email pembelian sukses, atau produk akan dikirim gitu ya, atau ketika baru sign up application ada welcome emails atau reactivation emails nih, misal kita gabung e-commerce terus beli sesuatu terus stop nih nggak pernah beli lagi. Nah nanti kemungkinan besar akan dapat email untuk ngajak kalian belanja lagi gitu. Nah sekarang pertanyaannya adalah, bisnis kalian cocok nggak sih kalau pakai channel CRM ini? Jawabannya adalah hampir selalu ya, kalau kalian bisa invest di drip campaigns. Tapi kapan kalian jangan invest di CRM nih? Kalian jangan invest kalau misalnya customer kalian masih dikit. Nggak perlu kita beli software mahal-mahal buat otomatis kirim email marketing, kecuali bisnis kalian udah punya jutaan customer gitu. Nextnya, yang kedua aku mau bahas soal Search Engine Optimization ya, atau SEO gitu. Nah, apa sih SEO ini? SEO ini adalah strategi untuk meningkatkan kemungkinan website kita itu muncul di search engine result page di halaman yang pertama. Jadi kalau kalian search gitu di Google sesuatu, itu munculnya di halaman pertama. Padahal sebenarnya ada halaman-halaman berikutnya gitu ya, tapi kita mau yang di halaman pertama. Kenapa? Karena halaman pertama jarang banget ada orang yang mau buka sampai halaman kedua gitu ya teman-teman. Nah, faktor SEO ini sebenarnya ada banyak. Ada on-site, ada konten yang kita pasang, ada technical SEO, gampang nggak Google crawling, ada off-site untuk mungkin meningkatkan reputasi kita di Google. Tapi sebenarnya intinya semuanya berputar di konten basically kalau si SEO ini. Misalnya nyarinya sepatu basket, muncullah di halaman pertama ada Blibli, Planet Sport, dan lain-lain misalnya gitu ya. Nah, ini semua lagi berkompetisi, teman-teman. Untuk bisa ada di urutan pertama ketika ada yang nyari sepatu basket gitu. Secara teknis, ada aspek-aspek yang nentuin Google juga dalam mengurutkan website-website ini di halaman pertama. Selain ada kata kunci, keyword tadi ya, ada juga misalnya kecepatan loadingnya dan sebagainya macamnya. Tapi summary-nya gimana nih? Summary-nya adalah scalability-nya tinggi, targetingnya behavior, dan CAC-nya di jangka pendek tinggi, di jangka panjang rendah. Kenapa bisa gitu? Karena SEO ini strategi jangka panjang, guys. Kita jangan mengharapkan hasil di dalam waktu dekat untuk bisa naik secara organik ke halaman pertama Google tanpa bayar. Itu membutuhkan effort yang sangat tinggi ya, guys. Bikin konten yang sangat banyak untuk optimasi website kita, terutama kalau kompetisinya banyak. Misalnya tadi sepatu basket gitu, kompetisinya cukup banyak gitu kan. Kita harus ngalahin Tokopedia, Blibli, jadi ID, Bukalapak misalnya, dan lain-lain. Yang mereka punya, yang sebenarnya kalau yang perusahaan-perusahaan udah tinggi tuh punya puluhan orang nih yang ngurus SEO mereka gitu ya. Ya kita berkompetisi sama mereka. Nah untuk CAC di jangka pendek itu bisa jadi tinggi karena customer acquisition-nya rendah banget. Jadi cost-nya tinggi. Karena kita terus bikin konten, terus mau optimasi di jangka panjang. Tapi setelah kita udah mencapai titik yang tinggi untuk kata-kata kunci yang relevan, dan yang udah sering lah, udah banyak dicari orang gitu ya, akhirnya harganya jadi rendah. Kenapa tuh? Karena gratis. Jadi cost-nya tinggi di jangka pendek dan rendah di jangka panjang gitu ya guys. Sekarang pertanyaannya, cocok nggak ya, invest nggak ya di SEO ini? Nah, yes, menurut aku yes, kalau kalian punya strategi jangka panjang.
kalau bisnis kalian ini bukan untuk jangka pendek, tapi untuk jangka panjang ya teman-teman. Ketika kalian punya campaign, yang nggak perlu sekarang hasilnya, tapi di jangka panjang, yes. Tapi enggaknya kapan nih? Jangan investnya kapan? Ketika kalian butuh hasil yang immediately gitu, yang langsung. Kalau kita invest SEO, hasilnya minimal mungkin ya 3 bulan ke depan gitu lah kalian baru lihat hasilnya. Jadi kalian juga harus tahu SEO itu bukan untuk jangka pendek, tapi untuk jangka panjang. Misalnya, kalau kalian punya event bulan depan harus jual 100.000 tiket gitu, konser atau apapun lah, gunakanlah iklan teman-teman. Karena hasilnya itu immediately. Tapi kalau SEO itu adalah strategi jangka panjang. Yang kedua adalah kalau produk kalian sangat baru dan inovatif dan nggak ada nih orang yang nyari di Google. Contoh bisnisnya mungkin traveling keluar angkasa, jalan-jalan ke bulan. Kira-kira pakai SEO bisa nggak? Bisa teman-teman, tapi kemungkinan suksesnya rendah banget. Kita jadi kerja keras untuk hasil yang sangat rendah. Kenapa? Karena nggak banyak orang yang nyari di Google travel ke bulan gitu ya. Nah, kalau volumenya lebih dikit, jadi lebih sulit karena kita akan nunggu mereka nyari baru kita muncul gitu, baru iklan kita muncul. Nah, itu contoh. Oke, semoga itu memberikan gambaran yang cukup jelas tentang SEO ya teman-teman. Kita pindah berikutnya ke channel organik selanjutnya, yaitu ada sebentar. Social media organic. Nah, ini mungkin agak sedikit lebih panjang dari yang sebelum-sebelumnya. Karena kita tahu lah ya, social media kita pasti udah nggak asing gitu ya. Tempat kita nongkrong online, tempat kita posting, tempat kita caper, tempat kita sharing, tempat kita curhat, tempat kita pencitraan gitu kan. Tapi sebagai bisnis juga tempat untuk engaging dengan customer kita secara gratis. Nah, sebenarnya ini nggak perlu dijelasin kalau bagian ininya, tapi summary-nya gimana? Summary-nya adalah scalability-nya low. Kenapa? Banyak banget orang yang menggunakan media, tapi ketika kita posting di sosial media, Facebook, Instagram, TikTok, yang tujuan mereka sebenarnya bikin duit nih, si Facebook, Instagram, dan TikTok, ya tapi kalau postingannya gratis, bisa langsung mencapai semua orang, bisa langsung reach semua orang. Ya nggak ada orang yang beriklan di Facebook Ads, Instagram Ads, TikTok Ads, rugi dong mereka gitu ya. Nah, teman-teman, jadi kalau misalnya kalian posting, misalnya kalian punya followers udah 100.000 gitu ya di Instagram, tapi ketika kalian posting misalnya foto lagi makan gitu ya, itu ditunjukin cuman ke beberapa orang dulu. Orang yang akan ngeliat foto itu scrolling di timeline homepage mereka itu biasanya di bawah 10%. Artinya di bawah 10.000 gitu teman-teman. Jadi kalau kita bahasa bakunya impression gitu ya. Dan yang kedua targeting. Targetingnya ada behavior, tapi pada umumnya demographic gitu. Kalau kita ngomong organik, demographic. Nah, orang yang follow kalian tapi juga orang di social media itu generally demographic targeting gitu ya teman-teman. Nah, CAC-nya low alias gratis. Tapi speed-nya, kecepatannya untuk acquire new customer itu juga rendah. Lama gitu ya, lama. Nah, pertanyaannya, cocok nggak buat bisnis kalian? Kalian harus paham dulu bahwa sosial media itu kegunaannya buat apa sebelum kita main. Contoh kegunaannya untuk branding. Kalian misalnya dikasih tahu sama teman, coba deh ikut Dr. Mechanic Academy. Terus kalian pasti nyari di Instagram gitu ya, ada nggak ya? Nah, bayangin ini ngajarinnya engineering, tapi halamannya nggak ada konten soal engineering. Atau kontennya kurang bagus, atau kontennya nggak kredibel, kayak kurang kredibel gitu ya, hancur gitu. Nah, kedua adalah untuk engaging dengan komunitas, dengan orang-orang yang suka sama kita, atau dengan orang-orang tertentu. Kita bisa engaging dengan mereka, kita bisa berkomunikasi, kita bisa interaksi dengan brand-brand lain, atau kita bisa berinteraksi dengan customer kita dan mendapatkan feedback. Nah, yang ketiga adalah untuk customer service. Sebenarnya kayak misalnya saya punya IndiHome nih di rumah ya. Oke, kalau lagi tiba-tiba, wah koneksinya mati gitu. Tiba-tiba mati. Pertama kemana? Kontak langsung nggak IndiHome-nya? Enggak. Pertama yang saya lakukan adalah cek dulu di Twitter. Lagi trending topik nggak ya IndiHome down? Oh, IndiHome down beneran. Semuanya down. Ya, habis itu komplainnya apa? Komplainnya
mention di Twitter, IndiHome, gimana nih kok tiba-tiba down, padahal udah bayar mahal dan segala macam. Nah, kalau kalian contohnya seperti tadi kalau mau jualan tiket buat event bulan depan, social media cocok nggak ya misalnya? Ya bisa, tapi nggak optimal untuk immediate result. Untuk mendatangkan grafik ke website kita secara instan, secara cepat, itu nggak optimal. Bisa nggak? Bisa. Bisa. Again guys, kalau kalian nggak punya duit sama sekali, kalau kalian nggak punya modal sama sekali, kalian mau jualan habis-habisan, effortnya tuh tinggi, tetap bisa. Pertanyaannya cocok nggak buat bisnis kalian gitu ya? Jawabannya yes, kalau memang tujuannya adalah untuk membangun brand credibility, untuk engage dengan orang-orang, dan mendengarkan mereka, dan berinteraksi, dan untuk memberikan customer service. Tapi jangan kalau sebagai strategi tujuan utama kita adalah jualan di jangka pendek. Bisa, tapi nggak maksimal, nggak optimal gitu ya teman-teman. Oke, waktunya kita untuk pindah dari organik ke channel-channel yang paid, yang berbayar. Ini pertama ada SEM atau Search Engine Marketing. Search Engine Marketing ini digunain untuk website supaya muncul di SERP ketika nyari di Google. Nah, scalability-nya high. Kalau strategi kita bener high. Karena banyak banget orang ke Google tiap hari. Simple kan? Targetingnya gimana? Behavior. Orang harus nyari kata kunci kita dulu kan, baru nanti konten kita muncul. Nah, CAC-nya mid. Karena relevansi ya guys. Relevansi iklan gitu. Kita harusnya CAC-nya nggak semahal itu kalau kita menjalankan strategi dengan baik. Kita bisa menekan CAC-nya, tapi pada umumnya semakin lama kita berinvestasi di iklan semakin mahal, karena kompetisinya akan semakin naik juga gitu teman-teman. Pertanyaannya, cocok nggak sih buat bisnis kalian? Jawaban aku, yes kalau kita punya budget. Dan customer-customer kita sedang mencari solusi kita di online. Jadi kalau kita jualan misalnya traveling, paket traveling ke bulan, bisa invest di SEM nggak? Ya sebaiknya jangan. Karena nggak begitu banyak orang yang mencari solusi tersebut di Google kan. Nggak banyak orang yang nyari di Google traveling ke bulan gitu kan. Tapi kalau kita jualan HP, yes. Karena banyak orang nyari harga, comparing harga gitu ya. Mau beli online HP yang paling murah mana, yang paling bagus mana, review, segala macem gitu ya. Tapi kalau kita harus kompetisi dengan kompetitor lain gitu kan, misalnya Blibli, JDID, semua beriklan, ada Tokopedia, Bukalapak, Shopee, Amazon, semuanya beriklan di satu tempat di SEM, akhirnya CAC-nya menjadi terlalu tinggi. Dan kalau sampai terlalu tinggi banget nih, jadi nggak bisa nutup lah gitu ya, marketingnya itu terlalu tinggi. Akhirnya marginnya hampir nggak ada, atau malah mungkin negatif. Jadi nggak masuk akal kalau misalnya kita berikan di SEM. Itu adalah dua kemungkinan dimana jangan invest gitu di SEM. Yang ketiganya udah nggak perlu dibahas nih, nggak punya duit sama sekali. Kalau kalian nggak punya duit sama sekali ya jangan invest di SEM ini gitu ya guys. Oke, yang terakhir adalah social media ads atau social media paid. Nah, ini maksudnya lewat iklan. Jadi Facebook ads yang juga punya Instagram dan juga TikTok, mereka membuka kesempatan nih untuk kalian beriklan di platform mereka. Scalability-nya super high untuk menunjukkan bahwa ini adalah tempat yang paling scalable, super, untuk beriklan gitu ya guys. Nah, targetingnya ada behavior, tapi kebanyakan demographic. Kekuatannya itu ada di demographic, karena orang nggak harus nyari produk kita, tapi kita tunjukin iklan kita gitu. Kan kita bisa jadi sangat proaktif nih di sini. Nah, CAC-nya juga mid. Again, sama konsepnya kayak SEM tadi guys. Di jangka panjang akan terus semakin mahal. Jadi harapannya kalau media advertising itu digunakan untuk di awal, sambil kita membangun brand, sambil kita membangun relasi dengan KOL. Tapi di jangka panjang itu akan jadi mahal. Nah, tapi kalau misalnya margin kalian besar dan itu make sense bagi kalian ya, bisa terus aja gitu sih ya. Jadi pertanyaannya, cocok nggak nih untuk bisnis kalian? Nah, jawaban aku yes kalau kalian mau menargetkan orang dengan demografik yang sangat spesifik. Meskipun mereka nggak mencari solusi kalian, dan kalau kalian membutuhkan hasil yang instan nih. Dan jawaban aku no kalau dari sisi harga. Kalau kita butuh jual banyak dan cepat.
Karena orang nggak nyari produk kita juga, itu bakal ngelihat iklan kita kok, gitu. Tapi kan akan lebih mahal karena iklannya nggak semuanya relevan. Jadi relatif ya guys. SEM bisa jadi lebih murah loh karena relevansi iklannya. Orang yang lihat iklan kita ketika mereka mencari produk yang kita tawarkan. Jadi paid ads akan lebih efektif dan akan lebih rendah CAC-nya ketika kita menargetkan orang-orang yang memang mencari kita. Kalau mereka butuh cepat, butuh banyak, ads ini bisa jadi sangat-sangat powerful dan yang terbaik menurut aku gitu. Nah, jadi balik lagi tergantung sama kondisi bisnis kalian seperti apa gitu. Oke, mungkin segitu aja penjelasan dari aku. Semoga teman-teman di sini bisa dapat gitu ya inti dari webinar ini. Kira-kira sebelum aku tutup, ada nggak ya yang mau nanya teman-teman? Boleh banget nanya langsung di kolom chat. Tapi kalau misalnya sampai sekarang kalian mungkin belum kepikiran nih mau nanya apa gitu ya. Ini sambil nunggu ya, sambil nunggu ada yang mau nanya nggak? Misalnya kalian belum kepikiran, kalian boleh chat aku DM di Instagram @anetzaneta. Sama namanya Anet Zaneta. Nah, kalian bisa chat aku, nanya aja di DM, aku pasti bales di situ, gitu ya teman-teman. Nah, karena aku sekarang lihat nih belum ada yang nanya ke aku, sepertinya aku tutup aja sesi aku pada sore hari ini. Thank you buat teman-teman yang udah meluangkan waktunya di sore hari ini buat join dan dengerin penjelasan aku. Selamat sore teman-teman.